Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, untuk hari ini materi kita adalah membuat menu utama. Ya, jadi kalau umpamanya kita memiliki beberapa form, nah alangkah baiknya ada sebuah menu utama. Supaya apa? Nah, supaya bisa menghubungkan antara form satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya gimana sih menu utama itu? Nah, contohnya seperti yang lainnya. Kita klik anggota, maka muncul form anggota. Nah, kemudian ketika kita klik pinjam, maka akan muncul form pinjam dan seterusnya begitu. Jadi dengan bantuan menu utama, kita akan bisa terhubung dengan form yang lainnya, gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi kita akan membuat bagaimana icon-icon ini ataupun menu-menu ini bisa terbentuk. Ya. Buka project yang baru ataupun buat project yang baru. Nah, kemudian tambahkan toolbox, namanya adalah menu strip. Oh, sorry, bukan menu strip ya, tapi saya menggunakan tool strip. Bisa saja sebetulnya membuat menu utama menggunakan menu strip, tapi saya memilih pakai tool strip. Kalau pakai tool strip, dia bisa lebih bagus hasilnya dibandingkan pakai menu strip. Ya. Nah, tarik aja ke dalam seperti ini. Nah, nanti akan menambah di bawah sini. Ya. Nah, masih aktif pada tool strip yang ini. Kemudian untuk nilainya di bagian image scaling ya. Nah, nilainya ini adalah 1616. Ya, diganti dengan nilai yang lebih besar. Nah, perlu diperhatikan juga kalau di sini menggunakan titik koma, nanti juga menggunakan titik koma ya. Jadi jangan pula di sini pakai titik koma sementara nanti kalian ganti koma, maka tidak akan bisa ya. Nah, di sini saya contohkan adalah 50 50. Nah, seperti ini contohnya. Ya, nah ini 50 50 nilai ya scalingnya. Nah, ini untuk apa? Supaya nanti ketika kita menambahkan sebuah gambar, nanti gambarnya akan besar. Nah ya, nah setelah diisi scalingnya, maka silahkan klik di sini di bagian ini yang ada tanda ininya, ada tanda segi tiga ya, yang paling ujung ya. Nah ini dia. Ini tambahkan button ya. Nah, maka nanti akan besar ukuran daripada gambarnya. Jadi kalau umpamanya sudah ditambahkan sebuah button sementara masih kecil, berarti belum diubah tadi yang di image scalingnya tadi yang di sini ya. Nah, kemudian setelah ditambahkan sebuah gambar ataupun button, nah kita akan ganti gambar ini dengan gambar yang lainnya. Caranya klik kanan, kemudian set image. Nah, kemudian pilih lokal ya, kemudian import. Nah, ini dia. Nah, contohnya untuk yang pertama saya buat umpamanya adalah menu file. Nah, double klik saja ataupun open ya. Nanti akan masuk di sini dia. Ya. Nah, kemudian tinggal diokekan saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada gambar ini belum ada tulisannya. Kita akan tambahkan sebuah tulisan di bawahnya. Nah, caranya gimana? Nah, masih terklik yang ini ya, masih terseleksi yang ini. Kemudian cari di sini di bagian ini display. Nah, di bagian display ini silahkan diganti, yaitu diganti image and text. Nah, kemudian ini sudah ada tulisannya, tapi di sini dia berada di kanan daripada gambar. Nah, saya akan membuatnya tulisan ini, tool strip button satu ini berada di bawah daripada gambar. Nah, silakan di scroll ke bawah, cari yang namanya nih text image relation. Nah, ini sini ada pilihannya. Nah, saya memilih yang
nomor 2, image above text. Artinya adalah gambar di atas daripada teks. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, kemudian baru kita gantilah teksnya. Namanya kita buat file gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian untuk menambahkan batas antara satu menu dengan menu yang lainnya. Nah, di sini ada yang segitiga tadi ya. Jadi, klik segitiganya di sini, kemudian klik button. Sorry, bukan button. Sorry ya. Tapi pilih separator. Nah, untuk membatasi. Jadi, separator itu fungsinya adalah untuk memberikan batas antara satu menu dengan menu yang lainnya. Nah, kemudian kalau sudah ada separatornya, tambahkan lagi buttonnya. Nah, caranya sama kayak tadi, mengganti gambar, nah, import, kemudian cari gambar yang lainnya, terserah kalian. Umpamanya buku, umpamanya. Kan saja. Nah, seperti ini dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian di sini bisa ditambahkan sebuah teks. Nah, teksnya di sini saya pilih sebuah label saja teksnya. Nah, kemudian dibesarkan untuk fontnya. Nah, awalnya 9 saya ganti menjadi boleh 28, bebas sih ya, terserah kalian berapa ukurannya. Nah, maka akan besar size-nya ataupun ukuran daripada gambarnya. Nah, saya gantilah di sini umpamanya tulisannya sistem informasi perpustakaan. Nah, seperti ini. Nah, nggak muncul, berarti kalau nggak muncul terlalu besar tulisannya sehingga mengharuskan fontnya ditarik ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita jalankan dulu hasilnya bagaimana. Nah, selesai ya. Oke, nah sudah muncul ya, seperti ini. Nah, saya akan membuat secara otomatis nanti begitu jalankan form ini langsung besar gitu. Jadi kita tidak perlu tarik lagi seperti ini. Nah, atau klik yang ini, tapi langsung nanti otomatis langsung besar seperti ini ketika dijalankan. Bagaimana cara membuatnya? Nah, caranya adalah seperti ini. Jangan lupa diberhentikan ya formnya ya, karena kalau sedang dijalankan tidak bisa diubah sama sekali. Nah, klik formnya ya. Jadi namanya form yang ini ya, jangan sampai salah. Jadi yang namanya form itu yang ini. Nah, silahkan klik formnya, kemudian pilih yang paling bawah. Nah, itu ada bagian Windows State. Nah, Windows State itu dibuat maximize. Nah, ini supaya apa? Supaya tampilannya menjadi besar secara otomatis, maximize ya. Nah, kita jalankan. Nah, sudah besar ya. Jadi kalau tadi awalnya kecil ketika dijalankan, nah sekarang sudah besar secara otomatis. Nah, kemudian saya juga akan menghilangkan beberapa titik. Apa saja yang dihilangkan, yaitu bagian ininya. Nah, ini mau saya hilangkan ya. Nah, tapi sebelum dihilangkan jangan lupa diberhentikan dulu. Nah, kemudian saya akan menambahkan, tarik aja sampai habis kanannya, sampai habis. Oke, kira-kira udah habis. Udah bisa, nggak usah ditarik. Nah, kemudian sini di bagian sini tambahkan ya, insert. Nah, nih. Jadi kalau mau menambahkan sebuah menu posisinya berada sebelum tulisan ini, maka diklik yang S-nya juga bisa, tulisannya ini, kemudian insert juga bisa ya. Button. Nah, seperti itu ya. Ulang lagi. Nah, klik aja, klik kanan pada tulisannya di sini. Kemudian insert.
Nah, button. Nah, ini saya akan buat untuk close ya. Karena nanti kalau sudah dibuat maximize tanpa ada tanda yang tadi, silang di atas tadi, maka kalau belum ada tanda close-nya, nanti tidak bisa ditutup. Maka tambahkan dulu close-nya. Nah, oke, ini sama berarti minus scaling. Sorry, displaynya ganti. Logo. Nah, oke ya. Nah, saya double klik untuk yang close-nya ya. Nah, double klik. Saya ganti ataupun saya beri perintah itu N. Jadi kalau N itu untuk memberhentikan program. Ya, jadi N. Nah, ini sama saya tambahkan di sini N. Nah, N itu fungsinya untuk menutup program. Sementara kalau close, nah ini untuk menutup form. Nah, untuk sementara ini ataupun selama ini kita menggunakan close. Kenapa? Karena cuma satu formnya. Ya, jadi kalau umpamanya ada 5 form close, maka untuk menutup form aja, form yang bersangkutan saja yang dimaksud. Tapi kalau N, maka dia akan menutup program. Nah, seperti itu. Di N ya. Nah, N. Oke, kita uji coba. Oke, kita close. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sudah berhasil. Kemudian kalau sudah selesai, baru kita akan menghilangkan tanda yang di atas ini tadi. Ya, tanda yang di atas ini kita akan hilangkan dia. Nah, ini kita akan hilangkan. Nah, caranya klik formnya ya, klik formnya, kemudian cari yang di sini di bagian form border style-nya dibuat non. Nah, kita jalankan programnya. Nah, sudah maximize ya. Nah, jadi kalau tidak ada tombol close-nya, maka tidak bisa ditutup. Kenapa? Karena sini full screen. Ya, screen. Nah, sebetulnya bisa ditutup dengan cara memberhentikan program. Nah, kalau tampilan seperti ini, pakai alternate tab saja. Nah, seperti ini, berhentikan dari sini. Kalau umpamanya perintah close-nya belum berjalan, tapi kalau sudah berjalan, tidak perlu lagi pakai alternate tab ataupun memberhentikan dari sini, tapi cukup klik yang sini saja. Terus, nah, ini cara membuat menu utama. Nah, kemudian bagaimana membuat tersambung dengan form-form yang lainnya? Nah, ini kebetulan masih satu form. Nah, ini saya ganti nama formnya. Ya, klik kanan, rename. PM. Nah, perlu diperhatikan dalam mengganti form, titik VB-nya jangan sampai hilang. Ya, titik VB ini jangan sampai hilang, karena kalau hilang maka akan error programnya. Nah ya, nah, kemudian di enter kan, tidak ada masalah. Tapi begitu kalian hilangkan titik VB-nya, seperti ini. Nah ini, umpamanya hilang. Nah sini akan muncul notifikasi. Kemudian ketika kalian yes kan, maka akan error dia seperti ini. Ya, nah makanya untuk titik VB-nya jangan sampai hilang. Titik VB. Nah, oke, udah baik lagi ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan menambahkan sebuah form. Caranya adalah klik menu
project, kemudian add form. Ya, menu project, kemudian add form. Nah, kemudian di sini pastikan yang terpilih adalah Windows Form. Windows Form, ya, kita akan cari saja. Nah, jadi kalau umpamanya nggak kalian ubah-ubah, kalau kalian umpamanya tadi langsung pilih add Windows Form, maka otomatis sebetulnya muncul seperti ini. Nah, tanpa ada diubah-ubah sama sekali. Nah, sebetulnya dia langsung kemari otomatis dia. Ya, jadi kita tinggal ganti aja namanya. Nah, kita umpamanya ganti FRM buku umpamanya, ya. Nah, hilangkan tanda spasi, ya. Jadi kalau terdapat dua kata yang berbeda, silahkan menggunakan tanda garis bawah ataupun hilangkan tanda spasi. Jadi bisa seperti ini atau seperti ini, ya, terserah kalian. Nah, mengapa kalau menggunakan tanda spasi tidak apa-apa sebetulnya, tetapi pada umumnya menghilangkan tanda spasi pada umumnya. Kalau umpamanya tidak menggunakan tanda spasi pun tidak apa-apa, tapi kita menggunakan pada umumnya saja. Oke, kalau sudah di-add-kan, ya, maka sudah muncul di sini form baru. Jadi di sini sudah ada formnya lebih daripada satu, yaitu form utama dan form buku. Ya. Nah, baik, kita akan membuat bagaimana ketika diklik form buku. Nah, ketika kita jalankan seperti ini, saya klik form buku ataupun klik buku, nah muncul form yang tadi. Nah, tetapi karena belum ada perintahnya, maka belum muncul ya. Nah, bagaimana memunculkannya? Nah, caranya seperti ini. Nah, jangan lupa ya nih, untuk form menu utama, tadi lupa menyampaikan di awal. Nah, form menu utama, kalau mau dibuat sebagai menu utama, di sininya harus, ya, di propertiesnya harus diatur yang pertama itu SMDI kontainernya dibuat true. Ya, MDI kontainernya dibuat true. Ya, is MDI container true. Nah, maka akan warnanya abu-abu seperti ini. Ya. Nah, kemudian double klik pada buku. Nah, maka akan menampilkan sebuah list program ataupun ke view code. Nah, kita akan memanggil form buku yang ini. Nah, oke, seperti ini perintahnya. Di buku. Nah, ini namanya harus disamakan. Samakan dengan yang mana? Yaitu nama yang akan ditampilkan. Ya. Nah, jadi karena saya akan menampilkan form buku, maka namanya sini form buku. Jadi namanya harus sama dengan yang akan ditampilkan di sini. Nah, cara melihatnya bagaimana namanya itu? Karena terkadang ada juga yang namanya di sini form buku, tapi nama formnya beda. Nah, untuk memastikannya, kalau umpamanya tidak muncul di sini, umpamanya kamu ketik sini form buku nggak muncul ya. Nah, coba dipastikan lagi namanya apa. Nah, cara melihat namanya, klik formnya, form buku ya, form buku, kemudian lihat di name-nya. Nah, di sini. Ya, apakah form 1, form 2 dan sebagainya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu F buku MDI sama dengan ini F buku so. Nah, baik, seperti itu perintahnya. Nah, kita jalankan. Nah, oke, sudah muncul ya nih form bukunya. Nah, kenapa saya menggunakan MDI container tadi harus di checklist ataupun dibuat true, supaya anak daripada form tersebut tidak bisa keluar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ketika saya tarik ke atas, nah, nggak bisa keluar ya. Jadi kalau umpamanya yang di sini tadi tidak di checklist ataupun tidak dibuat true, di sini tadi,
Nah, ini MDI container nggak dibuat true, maka perintahnya nggak berbeda. Perintahnya bagaimana? Nah, perintahnya seperti ini kalau umpamanya tidak dibuat true. Yang saya contohkan supaya paham kalian. False-nya biasa saja. Nah, perintahnya sangat sederhana. Nah, perintahnya seperti ini. vrm buku titik show. Nah, seperti ini. Nah, jalankan, tapi dia bisa keluar dari induk formnya. Nah, ya, jadi kalau tidak dibuat true pada MDI containernya, maka anak daripada form, ya namanya child ya, bisa keluar daripada parent ataupun bisa keluar daripada induk formnya. Nah, ya, penutupin bahkan. Tapi kalau umpamanya form menu utamanya dibuat true, nah saya Ctrl Z aja. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Belum dibuat true. Oke. Maksimiskan. Dia nggak bisa keluar daripada menu utamanya. Jadi menu utama tetap ada. Itu ya. Nah, seperti gambarannya ataupun perbedaan antara menggunakan MDI container dengan yang biasa saja ataupun tidak menggunakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah menambahkan sebuah toolbox. Nah, untuk yang di bawah sini, itu menggunakan status strip. Nah, ya, ini dia status strip. Tambahkan saja. Nah, maka sudah muncul. Itu di sini dia. Nah, tambahkan itu status label. Nah, kita buat umpamanya hari, tanggal, tahun. Nah, ini juga bisa dibesarkan ya. Dibesarkan fontnya dari font. Nah, seperti ini.